Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai struktur dari biji dikotil dan monokotil. Nah, secara garis besar tumbuhan di dalam perbijian itu ada dua struktur, yaitu pada tanaman dikotil dan monokotil. Nah, di sini yang A ini adalah dikotil, eudikot itu adalah dikotil kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah monokotil. Jadi yang monokotil yang bawah ini. Nah, kemudian kita bahas dulu yang dikotil dulu, di mana pada dikotil nanti ada dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis kotiledon. Yang pertama adalah tik-kotiledon atau kotiledon yang memiliki ukuran tebal ya. Jadi dia kotiledonnya tebal. Kemudian yang kedua adalah kotiledon yang memiliki ukuran yang tipis. Jadi dia tetap kalau dilihat dari samping seperti ini, dia kelihatan seperti ini, dan ini adalah yang kelihatan lebih besar. Nah, kita bahas dulu yang bagian kotiledon yang berukuran besar pada dikotil ya. Yang pertama di sini antara monokotil dengan dikotil itu strukturnya hampir mirip, tapi yang berbeda adalah bentuk dan posisinya tentunya. Nah, yang pertama pada biji dikotil itu ada istilah yang namanya epikotil. Jadi ada epikotil di sini. Nah, pada epikotil ini lokasinya ada di bagian atas ini ya, di bagian di bawah dari nanti bakal daunnya atau pelumulanya nanti. Nah, epikotil ini merupakan bagian yang merupakan nanti bakal batang. Mungkin lebih ya bakal batang ya. Jadi nanti bakal batang bagian atas itu dinamakan dengan epikotil. Kemudian nanti ada hipokotil ini. Namanya adalah hipokotil. Tak taruh di sini saja biar enak. Nah, si hipokotil ini adalah bakal batang juga. Jadi dia bakal batang juga. Tetapi bakal batangnya ini adalah bagian bawah. Namanya adalah hipokotil ini. Jadi lokasinya ada di bagian sini nih. Berikutnya di bagian bawahnya itu ada namanya radikel, atau kalau di Indonesia kan namanya adalah radikula. Nah, radikula ini nanti dia akan berkembang menjadi yang namanya bakal akar ya. Jadi dia nanti akan berkembang menjadi bakal akar. Namanya adalah radikula. Ini 1, 2, 3 ya. Berikutnya ada ini seed coat. Seed coat itu adalah, jadi di sini ada seed coat, di mana seed coat ini adalah kalau di dalam Indonesia kadang ada yang menyatakan sebagai selaput biji, bagian seed coat ini ya, atau kadang istilahnya adalah pelindung biji, sama aja. Otomatis dia fungsinya adalah digunakan untuk melindungi biji. Yang kelima, tadi saya belum sebutkan, yaitu terkait dengan kotiledon ini. Kotiledon ini nanti ketika dia berkembang akan menjadi yang namanya keping biji. Nah, keping biji ini kadang nama lainnya ada yang disebut sebagai daun lembaga. Fungsinya pada kotiledon ini dia digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ketika pada proses perkecambahan awal, nanti ketika tanaman itu mau berkecambah, maka nanti sumber nutrisinya itu diambilkan dari yang namanya kotiledon ini. Nah, ini juga sama, jadi di sini ada kotiledon. Nah, yang membedakan pada dikotil yang memiliki kotiledon yang tipis ini, dia masih memiliki yang namanya endosperma ini. Jadi ada istilah satu lagi yang namanya dengan endosperma. Endosperma ini juga digunakan sebagai menyimpan cadangan makanan juga ya. Jadi dia juga digunakan untuk menyimpan cadangan makanan.
Nah, apa yang membedakan? Jadi pada kebanyakan kotiledon yang memiliki kotiledon yang tebal, bagian endosperma ini dia hilang. Jadi dia seperti ini, dia hilang. Nah, seperti ini, dia hilang. Tetapi pada dikotil yang memiliki kotiledon yang tipis seperti ini, jadi dia kalau dilihat dari samping bentuknya tipis seperti ini, dia masih memiliki yang namanya endosperma karena itu juga nanti digunakan sebagai sumber nutrisinya. Nah, jadi itu yang membedakan antara kotiledon yang memiliki dikotil yang memiliki kotiledon tebal dan dikotil yang memiliki kotiledon yang tipis. Nah, kita masuk ke bagian yang monokotil. Jadi monokotil ini adalah kita tahu bahwa monokotil adalah berkeping satu. Jadi dia ketika berkecambah itu dia tidak pecah. Contohnya misalnya adalah jagung, kelapa, kemudian ada padi dan kawan-kawannya itu. Nah, kita bahas dulu di sini yang membedakan antara dikotil dengan monokotil dan semuanya hampir sama sebetulnya tapi memiliki bentuk yang berbeda. Yang pertama kita bahas dulu scutellum. Jadi scutellum itu adalah nama lain dari kotiledon pada monokotil ya. Jadi lokasinya di bagian atas ini. Ini lokasinya ada di bagian atas. Kemudian ada coleoptil di bagian sini. Ini coleoptil namanya. Jadi ada ketambahan satu lagi, istilahnya adalah coleoptil ya. Kemudian ada coleorhiza di bagian bawah. Nanti akan saya jelaskan apa yang membedakan tapi di belakang aja. Setelah ini namanya adalah coleorhiza. Kemudian selain itu hampir semuanya sama ya, ada perikarp di sini. Perikarp itu juga sama sebagai pelindung dari biji, atau di sini ada selaput biji ini sama aja, namanya adalah perikarp. Kemudian ada endosperma, jadi sama, ada endosperma, ada epikotil, ada hipokotil, ada radikula. Yang membedakan berarti di sini ada namanya coleoptil, ada coleorhiza, kemudian ada dua ini ya yang membedakan ya. Kemudian di kotiledon itu nama lainnya adalah scutellum. Oke, kita bahas untuk yang coleorhiza. Jadi coleorhiza itu lokasinya ada di bawah, di mana fungsi dari coleorhiza adalah dia berfungsi untuk melindungi bakal akar. Bakal akar atau bakal akar tadi adalah yaitu radikula. Nah, kemudian ada istilah adalah coleoptil. Nah, yang coleoptil ini juga berfungsi untuk melindungi. Apa yang dilindungi? Dia melindungi yaitu bakal daun. Jadi dia melindungi bakal daun atau istilahnya adalah plumula. Ada satu yang sepertinya di sini tidak dijelaskan, yaitu terkait dengan plumula pada dikotil ya. Jadi di bagian sini ini, bagian sini tak beri warna yang beda aja. Ini yang dinamakan dengan plumula. Plumula itu apa? Plumula itu adalah bakal daun ya. Nah, jadi dia di dikotil yang memiliki kotiledon besar, itu dia plumulanya biasanya akan cepat terbentuk dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga di sini dijelaskan ada bagian yang namanya plumula seperti itu. Jadi sekali lagi kita review singkat bahwa pada dikotil itu nanti ada dua jenis, yaitu dikotil yang memiliki kotiledon tebal dan dikotil yang memiliki kotiledon tipis. Kemudian bagian-bagian dari dikotil itu nanti ada epikotil, hipokotil, radikula, selaput biji atau perikarp ya. Kemudian ada kotiledon, ada endosperma terutama yang pada bagian dikotil yang memiliki ukuran yang tipis, kotiledonnya yang ukurannya tipis itu ada endospermanya, sedangkan kotiledon yang ukurannya tebal itu tidak punya endosperma. Kemudian pada monokotil itu nanti ketambahan semuanya hampir sama, ada coleoptil, ada coleorhiza, kemudian ada istilah perikarp. Perikarp itu tadi ya yang sama dengan selaput biji. Demikian penjelasan mengenai struktur biji dikotil dan monokotil. Semoga bisa membantu dalam mempelajari apa sih yang membedakan antara dikotil dan monokotil.
Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar dan akan sebisa mungkin akan saya jawab dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa di materi-materi lain di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.